Udah, tinggal tidur, Anda bangun-bangun terbakar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys. Hari ini saya pengen bahas sedikit tentang roller. Apakah roller itu perlu di break in atau tidak? Itu sebetulnya tergantung teman-teman. Jadi kalau kita lihat settingan sebelumnya, ada pembalap yang memang justru tidak di break in supaya dia seret. Ada juga yang memang sukanya lancar. Jadi apapun itu, yang penting hari ini kita pengen belajar tentang bagaimana caranya membuat alat break in untuk roller. Oke, langsung saja. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran ini. Jadi yang pertama kali siapkan saja sasis yang tidak terpakai ya. Kalau saya ini sasis bagus sebetulnya sih, cuman kebetulan tidak terpakai. Jadi ya saya gunakan saja. Pertama ini nanti akan dilengkapi ya dengan roda, terus kalau mau pakai bearing terserah, kalau pakai yang bushing biasa juga nggak apa-apa. Yang penting juga gear set dan sebagainya kita lengkapi. Tapi nanti setelah ini ini masih ingat kotak ajaib, kotak bersejarah? Betul. Ini adalah kotak yang dulu saya pakai untuk bikin alat break in, dan sekarang sudah tidak saya pakai karena sudah ada yang ini ya, yang lebih bagus. Oke, jadi saya pakai ini. Jadi Anda intinya cari sesuatu yang memang bisa untuk bisa untuk dia bahannya agak keras tapi juga gampang dipotong. Terserah mau pakai apa. Tadi saya kepikiran pakai SIM card, bekas SIM card. Tapi ternyata bekas SIM card itu saya adanya kepotong. Kalau ada full gitu cukup kayaknya. Ini adanya saya cuma kepotong begini. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama seperti yang kita lakukan. Sorry guys, ini ada teman wahing tiba-tiba busa-busa. Nggak jadi dihapus. Biar pelajaran kita tidak membosankan. Jadi langkah pertama dipotong dulu teman-teman, sesuai kebutuhan. Kalau saya lihat sih segini sudah cukup kayaknya ya. Dipotong saja segini. Berhati-hatilah ketika memotong, jangan sampai terkena tangan. Wah susah ternyata pakai ini. Saya pakai gerenda aja. Nah ini sudah kepotong. Jadi duh kayak Allah. Hei aku ngonten. Weh, tangkap. Duh, astagfirullah. Sorry, lanjut. Jadi gini, tadi sudah, aduh Allah sampai nanti. Nah, oke, intinya dipotong ya, dipotong begini terus kita rapikan. Rapikannya, cepat aja. Beres, sudah rapi. Nah, kalau sudah seperti ini dilubangi ya. Kalau ini kebetulan saya sudah ada lubang bekasnya saklar dulu itu untuk alat break in. Kalau sudah dilubangi begini, teman-teman tinggal tempelkan saja ke as yang nanti akan dipakai jadi alat pemutar pemutar roller. Terus siapkan rollernya. Kalau saya yang akan saya break in ini kebetulan roller 17 dan 13. Nah, siapkan alat untuk ngecek. Alatnya bukan alat apalah, pokoknya besi yang dia ke ujung semakin kecil. Jadi ketika dimasukkan begini, ini akan ceket. Kalau sudah ceket tinggal diputar. Nah ini kelihatan bahwa dia tidak lancar. Yang ini kita cek juga agak lancar tapi juga tidak muter ser. Yang ini dicek, oh sama, lebih parah. Yang terakhir dicek lumayan tapi tidak sampai berjam-jam. Berjam-jam. Oke, intinya 4 ini tidak lancar dan ini akan kita break in. Nah, kalau sudah begini teman-teman, tinggal kita tandai saja ini mau taruh mana. Misalnya nih, ini taruh di sini nih. Nah, ini di sini, kemudian yang ini di sini ya. Jadi yang besar di sini, nanti yang kecil di sini. Kita tandai saja sesuai dengan tempatnya. Begini. Pakai sesuatu yang runcing. Ntar kita coba. Saya punya ini, taruh sini, cus. Nah, oke, kelihatan di sini lubangnya. Terus yang ini kita coba di sini. Intinya kasih tanda. Terus ini di bawah
Oke, di sini. Nah, kemudian terakhir di sini. Kalau sudah ada tandanya semua, mana ini? Sinilah pokoknya ya. Daerah sini 1, terus ini 2, 3, dan 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita bor saja. Kita bor setiap titik yang sudah kita buat tadi. Di sini. Oke, tembus. Terus di sini satu lagi. Oke, satunya lagi di sini. Satunya lagi di sini. Oke, beres. Nah, kalau sudah dibor semua di 4 titik untuk roller ini, jangan lupa teman-teman harus dibor lagi, maksudnya diperbesar. Jadi ini ke arah keluar begini, ini juga ke arah keluar, ini juga, ini juga. Tujuannya apa? Nanti kita bahas. Kita perbesar dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, lubang sudah besar. Intinya kalau ada baut yang masuk, dia bisa bergerak ke atas bawah, ini juga, dan seterusnya. Oke, lanjut saja. Kita langsung lem ini ke sasis. Jadi begini. Pengeleman langsung ya. Sebentar. Iya langsung sih, tidak perlu apa-apa lagi. Oke, yang jelas ini begini ya, harus los, jadi jangan sampai dia menutupi lubang, nanti kena pelek malah tidak jalan. Oke, langsung saja kita lem begini. Langsung dilem. Oke, kita lem saja. Ya Allah, buntu meneh. Oke, beres. Langsung kita lem. Nah, lem sudah merata, tinggal kita tunggu kering saja. Kalau sekarang tidak salah. Lem sudah kering. Saatnya kita mulai berkreasi yang lain. Tambah sedikit sebelah sini. Intinya betul-betul dia rapat, wangi. Oke, kita tunggu lem kering. Oke, lem sudah kering. Saatnya kita mulai merakit. Ya, dikasih dinamo, kemudian gear, mana. Terserah Anda mau pakai gear apa, punyanya apa. Yang penting dipasang gear. Susah dari sana. Dari sini. Gearnya cukup gear ini aja, nggak usah pakai gear propeller. Nah, ini yang penting, bannya harus ban yang center, jadi tidak boleh ban yang goyang atau gewar atau apapun, tidak boleh. Jadi harus benar-benar ban yang muternya bagus. Kita tes. Astagfirullah. Nah, ini contoh ban yang enak nih muternya nih. Oke. Setelah itu kita ambil asnya. Wih, muncul sendiri. Istimewa kon. Oke. Oke, kasih dinamo, kasih as. Begini. Oke, terus ditutup. Tes baterai. Nah, baterai datang sendiri, langsung pasang, begini kita tes. Wih, istimewa, lancar. Oke, semua persiapan sudah selesai, sekarang tinggal masalah rollernya. Kita pasang roller. Jangan lupa setiap roller dipasang sesuai dengan biasanya ya, jadi pakai spacer atas bawah dan seterusnya. Kalau melihat posisi ini sebetulnya dikasih 5 mili. Ya, dikasih 5 mili. Kalau sudah siap semua tinggal kita pasang. Anda cari mur. Oh, kasih ring dulu. Jadi supaya aman, ini ya saran aja sih. Ini dikasih ring dulu, baru ditancapkan begini. Kemudian ring lagi. Kemudian spacer. Setelah spacernya roller. Kemudian roller yang bersangkutan. Nah, begini. Jadi ini bisa digeser kan ya.
bisa digeser sesuai dengan jauh dekatnya. Kemudian spacer bearing lagi, baru kemudian terakhir mur. Saya kebetulan adanya lock nut ini, jadi saya pakai lock nut. Nah, ini tinggal kita kencengin saja. Jangan seret dulu, yang penting dia ceket. Nah, begini. Intinya begini posisinya. Ya, jadi dia terkena dengan ban dan dekat. Nanti tinggal kita dorong aja supaya dia mendekat ke ban. Dan ini dipasang di semua bearing. Yuk, kita langsung saja lakukan. Nah, inilah yang terjadi ketika 4 roller sudah terpasang dan sudah disetel ya. Makanya tadi ada lubang ini yang agak lebar, gunanya untuk menyetel supaya bisa maju mundur, sehingga inilah hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Istimewa. Jadi 4 roller langsung di break in bareng-bareng. Saya kasih cairan dulu. Cairan apa ini? Cairan ini apa? Autosol, bukan autosol, apa? Braso, maksud saya braso ya. Dia kan sudah agak cair. Nah, brasonya dimasukkan sedikit, kemudian dicampur dengan wash bensin. Jadi dia cukup enak kalau dipakai untuk break in. Pengalaman saya itu. Kalau yang lain punya pengalaman, ya itu terserah yang lain. Sudah begini dihidupkan. 1, 2, 3. Istimewa. Tinggal ditaruh saja. Jadi dikunci. Misalnya saya kebetulan punya penjepit begini, tinggal dijepit saja. Misalnya ini sudah. Tinggal tidur, Anda bangun-bangun terbakar. Maksud saya ya dibiarkan saja sampai mungkin baterainya habis, insya Allah nanti hasilnya akan bagus. Oke, inilah alat break-in roller by FN Tamiya. Oke, mikin di. Iki lo Jarno iki. Oke, sekian dari saya tentang tutorial bagaimana cara membuat alat break-in roller. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu sholat 5 waktu. Terima kasih, sampai jumpa.